Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anin Delovina Purica dari kelas 2 BPGMI dengan NIM 2423240054. Ingin menyampaikan dan menjelaskan kembali materi Al-Quran Hadis. Baiklah, pada materi jurnal pertama dari kelompok 7 menjelaskan tentang teknik evaluasi dan jenis penilaian berbasis kompetisi dalam pembelajaran hadis serta praktik penyusunan soal evaluasinya. Lalu teknik evaluasi meliputi penilaian secara lisan, hafalan, membaca, pemahaman makna, tertulis seperti tes objektif, subjektif, praktik seperti penerapan penilaian observasi, dan portofolio seperti pengumpulan tugas dan refleksi. Lalu jenis penilaian berbasis kompetisi mengukur 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek kognitif, pengetahuan melalui tes tertulis atau lisan, analisis teks, afektif, sikap dan nilai melalui observasi, jurnal reflektif, penilaian diri atau teman sebaya, dan psikomotorik atau keterampilan membaca, menghafal, menyampaikan hadis melalui suatu praktek di dalam presentasi atau proyek. Lalu, praktik penyusunan soal evaluasi harus mengikuti langkah-langkah yang menentukan tujuan evaluasi, kognitif, afektif, psikomotorik, atau menyesuaikan dengan indikator pembelajaran dan memilih jenis soal yang sesuai untuk masing-masing aspek di dalam ilmu hadis. Contohnya seperti soal pilihan ganda, esai, penilaian diri, observasi, praktik membaca, presentasi, proyek, atau penerapan aplikasi. Kesimpulannya adalah menekankan bahwa evaluasi yang efektif menggabungkan berbagai metode penilaian berbasis kompetisi untuk mengukur pemahaman atau komprehensif siswa dan mendorong inovasi dalam teknik evaluasi pembelajaran hadis. Selanjutnya, materi jurnal kedua dari kelompok 8, yaitu pembelajaran Al-Quran memiliki peran krusial dalam pendidikan Islam, dalam membentuk pemahaman agama dan karakter siswa. Di era digital ini, penggunaan media pembelajaran yang efektif menjadi keharusan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam membaca Al-Quran secara akurat. Media tidak hanya mempermudah guru dalam menyampaikan materi secara menarik, tetapi juga membantu siswa menguasai ilmu Al-Quran melalui interaksi yang lebih mendalam. Jurnal ini mengupas tuntas tentang pemanfaatan media dalam pengajaran Al-Quran, mengidentifikasi jenis-jenis media yang terbukti efektif, serta memberikan contoh konkret dalam praktik penggunaannya. Pembahasan awal menekankan bahwa media pembelajaran adalah segala sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Dalam konteks Al-Quran, media berperan vital dalam memfasilitasi pemahaman tajwid, tafsir, serta konteks historis ayat. Beberapa contoh media konvensional yang disebutkan meliputi buku flashcard, poster, mainan, edukatif, gambar, kerikil, dan jari tangan. Selain itu, media digital seperti WhatsApp, Zoom, YouTube juga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran daring. Lebih lanjut, materi ini mengelaborasi 3 kategori utama media pembelajaran yang efektif untuk Al-Quran, yaitu yang pertama, media visual, efektif dalam membantu siswa memahami konteks dan makna ayat melalui gambar, grafik, dan animasi. Visualisasi membantu siswa membayangkan konsep abstrak seperti kisah Nabi atau hukum Islam. Keuntungannya adalah peningkatan pemahaman visual dan klarifikasi hal yang sulit. Contoh penggunaannya melibatkan peta, perjalanan Nabi Muhammad, diagram hubungan antar ayat, dan animasi makna surah. Lalu, media audio sangat berguna dalam melatih tajwid dan pelafalan yang benar. Melalui rekaman bacaan Al-Quran, audio juga efektif dalam menyampaikan penjelasan tafsir secara lisan, memungkinkan siswa meniru bacaan yang tepat. Kelebihannya adalah meningkatkan kemampuan mendengar dan memperbaiki pengucapan yang salah. Contohnya adalah penggunaan aplikasi dengan rekaman, bacaan, dan terjemahan, serta audio penjelasan tafsir. Yang ketiga, media multimedia
mengintegrasikan gambar, suara, video, dan teks secara interaktif, menjadikan pembelajaran Al-Quran lebih menarik dan menyenangkan. Multimedia meningkatkan keterlibatan siswa karena merangsang berbagai indera. Keuntungannya adalah pengalaman belajar yang variatif serta peningkatan motivasi dan juga keterlibatan. Contohnya adalah aplikasi pembelajaran Al-Quran yang menggabungkan video animasi, kuis, interaktif, dan latihan membaca. Materi ini juga memberikan contoh spesifik penggunaan masing-masing jenis media. Dalam pengajaran Al-Quran, media visual dapat diterapkan melalui gambar dan infografis untuk menjelaskan makna ayat, serta peta dan diagram untuk menggambarkan peristiwa sejarah atau lokasi geografis dalam Al-Quran. Media audio dimanfaatkan melalui rekaman, tilawah untuk membantu pelafalan yang benar, dan podcast tafsir untuk memberikan pemahaman mendalam. Sementara media multimedia hadir dan dalam bentuk dengan animasi atau rekonstruksi sejarah, serta aplikasi interaktif untuk mempelajari tafsir dan tajwid dengan cara yang menyenangkan. Keuntungan dari penggunaan beragam media ini adalah mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa secara visual, auditori, kinestetik, dan meningkatkan motivasi belajar bagian praktik. Penggunaan media pembelajaran dalam Al-Quran memberikan contoh implementasi konkret seperti yang pertama ada pembelajaran berbasis aplikasi digital seperti Quran, Comprehension, dan memungkinkan siswa mendengarkan bacaan, belajar tajwid, dan memahami tafsir serta melacak kemajuan belajar. Baiklah, sebagai kesimpulan, materi ini menegaskan bahwa penggunaan media pembelajaran yang sangat tepat sangat krusial dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam membaca dan memahami Al-Quran. Media visual, audio, dan multimedia menawarkan potensi besar untuk memperkaya pengalaman belajar secara menarik dan interaktif. Pemanfaatan teknologi dan media yang ada memungkinkan pengajaran Al-Quran menjadi lebih efektif, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, guru juga perlu untuk mengintegrasikan media-media ini agar pembelajaran Al-Quran menjadi lebih dinamis dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, materi jurnal ketiga dari kelompok 9, hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, memuat perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang esensial bagi pedoman hidup manusia dan umat Islam. Pengajaran hadis yang efektif menjadi krusial agar siswa dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan dalam pengajaran ini adalah bagaimana cara penyampaian dan menyampaikan teks hadis yang terkadang panjang dan kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami dan relevan bagi siswa. Solusi efektif untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan cara pemanfaatan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran, baik fisik, yaitu berupa buku, infografis, visual, maupun berbasis teknologi, seperti aplikasi digital, platform, e-learning, dan media sosial, berperan penting dalam menyampaikan materi pelajaran. Penggunaan teknologi dan media interaktif dapat memperkaya pemahaman konteks hadis secara menarik dan lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai jenis media pembelajaran yang sesuai untuk pengajaran hadis, mengkaji implementasi teknologi, serta meninjau praktik penggunaan media di lembaga pendidikan Islam. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti desain studi. Kasus subjek penelitian adalah guru hadis berpengalaman dengan siswa aktif dalam pembelajaran hadis, dipilih melalui purposive sampling, atau objek penelitian meliputi berbagai media pembelajaran yang digunakan seperti visual, yaitu berupa gambar atau video, audio, rekaman hadis, digital, aplikasi, e-book, dan cetak. Buku teks hadis, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan guru dan siswa, observasi langsung di kelas, serta analisis dokumentasi bahan ajar.
Data analisis menggunakan analisis tematik dimulai dari transkripsi, pengkodean tema, interpretasi, berdasarkan teori relevan, dan perbandingan dengan studi sebelumnya. Lalu, validitas dan keandalan data dipastikan melalui triangulasi sumber dan metode serta memperhatikan etika penelitian dalam informed konsep dari partisipan. Hasil pembahasan mengidentifikasi berbagai media pembelajaran yang tepat untuk hadis, yaitu yang pertama ada buku teks dan modul pembelajaran. Sumber utamanya seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, menyajikan kesimpulan hadis yang dikategorikan berdasarkan tema dan memudahkan pemahaman konteks modul pembelajaran, yang dilengkapi penjelasan riwayat dan tafsir hadis, memperdalam pemahaman siswa, yaitu yang kedua ada aplikasi atau pembelajaran digital seperti Hadits, Hub Al-Hadits, dan Sunnah, menyediakan banyak akses mudah dan berbagai hadis dengan fitur pencarian berdasarkan tema, kata kunci, atau perawi. Aplikasi ini sering dilengkapi tafsir yang menjelaskan kontekstual yang dapat membantu siswa memahami makna hadis mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya media visual dan infografis, yaitu membantu siswa memahami struktur sanad dan matan. Secara visual, video pembelajaran yang menunjukkan penerapan hadis di dalam kehidupan sehari-hari, membuat pembelajaran lebih hidup dan aplikatif. Penggunaan teknologi dalam pengajaran, hadis menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile atau komputer. Platform digital melalui menyediakan materi dalam berbagai format teks, audio, dan video. Dapat memungkinkan siswa memilih cara belajar yang paling efektif dengan beberapa contoh penggunaan teknologi dan interaktivitas meliputi platform e-learning seperti Google Classroom, Moodle, dan Edmodo, memfasilitasi pengajaran hadis secara daring dengan fitur unggah materi, pemberian tugas, ujian, dan diskusi online. Lalu, pembelajaran interaktif dengan kuis online. Aplikasi seperti Kahoot dan Quizizz menawarkan kuis berbasis game dan menguji pemahaman siswa secara lebih menyenangkan. Baiklah, pendekatan tematik dalam pembelajaran Al-Quran adalah metode yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu untuk memudahkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berbasis kontekstual, interdisipliner, serta mendorong pembelajaran aktif dan reflektif. Permasalahan utamanya adalah 1. Keterbatasan guru di dalam memahami metode tematik dan juga masih dominannya metode konvensional. 2. Kurangnya bahan ajar berbasis tematik. 3. Kesulitan evaluasi terhadap pemahaman makna, sikap, dan penerapan nilai-nilai Quran. 4. Waktu pembelajaran yang sangat terbatas dalam kurikulum formal. 5. Dukungan nasional yang masih berfokus pada hafalan. Selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar dalam pendekatan ini didukung teori konstruktivisme, metode tadabbur, dan contextual teaching and learning (CTL), yang semuanya menekankan pentingnya keterkaitan pembelajaran dengan konteks nyata. Integrasi nilai-nilai Al-Quran dapat dilakukan melalui berbagai mata pelajaran seperti 1. Bahasa Indonesia, kejujuran. 2. Matematika, keadilan, IPA, kebesaran Allah, IPS, keadilan sosial, yoga, pola hidup sehat. Selanjutnya, strategi pembelajaran meliputi identifikasi tema, pengumpulan ayat, serta perancangan kegiatan seperti diskusi proyek dan storytelling. Terakhir ada evaluasi pembelajaran menggunakan observasi sikap, jurnal refleksi, serta diskusi presentasi untuk menilai pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Islam. Solusi yang ditawarkan di dalam pembelajaran yaitu pelatihan guru, pengembangan bahan ajar tematik, evaluasi holistik, serta kerjasama antara sekolah dan orang tua.
Pada bab 11, pendekatan kontekstual dalam pembelajaran hadis. Pendekatan kontekstual menekankan pemahaman hadis secara tidak hanya tekstual, tapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis saat hadis disampaikan. Tokohnya seperti Kamaluddin Hidayat dan Maizuddin menegaskan pentingnya memahami latar belakang hadis agar pesan dapat dipahami secara utuh. Contoh praktik kontekstual ini adalah dilakukan sejak zaman sahabat seperti dalam peristiwa Perang Bani Quraisyah dan kebijakan Umar bin Khattab. Kaitannya dengan kehidupan siswa MI adalah pendekatan ini relevan diterapkan dalam kehidupan siswa MI dengan mengkaitkan hadis-hadis seperti tentang kejujuran, kebersihan, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, dan tolong-menolong ke dalam aktivitas sehari-hari. Ini membantu membentuk karakter Islami secara nyata. Strategi pengajaran kontekstual meliputi pertama ada memahami konteks sejarah sosial hadis, kedua mengkaitkan hadis dengan isu kontemporer, yang ketiga pembelajaran berbasis masalah, yang keempat diskusi dan refleksi, yang kelima contoh praktik mengajarkan hadis tentang menjaga lisan dapat dikaitkan dengan etika bermedia sosial seperti menghindari ujaran kebencian atau fitnah. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran hadis lebih hidup, aplikatif, dan membentuk karakter siswa secara utuh. Materi ke-12. Yang pertama, pembelajaran Al-Quran dan karakter siswa. Pembelajaran Al-Quran berperan penting dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Nilai-nilainya seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan juga kesabaran, serta ketakwaan dapat ditanamkan melalui aktivitas membaca, menghafal, dan juga memahami isi Al-Quran. Selanjutnya, integrasi nilai moral dan etika. Pembelajaran Al-Quran tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai moral, kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, toleransi, dan juga kedisiplinan. Selanjutnya, strategi integrasi meliputi pendekatan kontekstual, keteladanan guru, refleksi siswa, dan juga pembiasaan positif dan evaluasi karakter pada siswa. Yang ketiga, praktik pembelajaran berbasis karakter. Beberapa praktik pembelajaran Al-Quran yang mendukung pembentukan karakter, pembiasaan membaca Al-Quran, melatih disiplin, dan juga kebiasaan baik. Kisah dalam Al-Quran menanamkan akhlak mulia melalui kisah Nabi, dan juga penekanan pada amanah dan tanggung jawab dapat membentuk pribadi yang dapat dipercaya, dan juga keteladanan guru sebagai role model perilaku Islami, diskusi dan refleksi mendorong kesadaran dan evaluasi diri. Penghargaan karakter positif memperkuat motivasi, berperilaku baik. Selanjutnya, proyek sosial bertema Al-Quran menumbuhkan empati dan kepedulian. Doa dan zikir membentuk kedekatan spiritual dan juga ketenangan jiwa. Materi 13. Pembelajaran hadis dalam mendukung pendidikan karakter siswa MI. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang berisi tuntunan moral, etika, dan nilai-nilai kehidupan di Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Pembelajaran hadis sangat penting di dalam membentuk karakter siswa sejak dini. Selanjutnya, peran hadis dalam pembentukan karakter. Yang pertama, akhlak mulia. Hadis mengajarkan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan juga keadilan. Kedua, empati dan kepedulian. Hadis mendorong sedekah, menghormati orang yang lebih tua, dan membantu sesama. Yang ketiga, ada etika sosial. Hadis mengajarkan untuk menanamkan kejujuran di dalam bekerja dan berinteraksi. Yang keempat, disiplin dan tanggung jawab, menghargai waktu dan tanggung jawab di dalam hidup. Yang kelima, rasa syukur, mendidik untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Keenam, iman dan akidah,
menguatkan hubungan dengan Allah dan keteguhan iman. Metode pembelajaran hadis. Yang pertama ada kajian ilmu hadis yang berisi pemahaman makna dan konteks hadis. Yang kedua, pendekatan teladan uswatun hasanah, meneladani akhlak Nabi. Yang ketiga, ceramah agama yang berupa penyampaian nilai-nilai hadis secara tematik. Yang keempat, diskusi kelompok yang membahas makna dan aplikasi hadis bersama. Yang kelima, pendekatan praktis, aplikasi langsung nilai hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, role model, guru sebagai contoh nyata dalam pengamalan suatu hadis. Yang ketujuh, storytelling, yaitu kisah inspiratif dari hadis untuk menyentuh hati seorang siswa. Yang kedelapan, konseling Islam, pendekatan nasihat berbasis hadis dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, nilai-nilai hadis yang diterapkan yaitu kejujuran, sabar, kasih sayang, bersyukur, dan menghormati orang yang lebih tua, menolong sesama, dan menjaga lisan. Strategi penguatan karakter melalui hadis. Yang pertama ada integrasi hadis dalam kurikulum. Kedua, metode cerita dan diskusi. Ketiga, role play dan aksi sosial. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.